Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, pendengar dan para penonton dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, pendengar dan para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali di acara ngopi dan ini sudah sampai di edisi yang ke-101. Dan pada edisi yang ke-101 ini kita akan mengangkat tema tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum kita bahas tentang tema, ini saya kenalkan dulu tamu kita malam ini. Ini beliau adalah Ustadz A.M. Jumaiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Tambah gemuk. Nah, tambah gemuk, tambah sehat tadi ya? Tambah sehat tadi. Ini beliau nanti akan mengupas tentang tema malam ini, yaitu tentang kebinekaan. Dan seperti biasa, ini yang kemarin sempat absen, teman ngopi saya Mas Dadang. Halo Mas Anis, kabar baik? Alhamdulillah baik. Mas Anis katanya habis ini ya, so nasionalis banget tuh. Ya, ini kan sesuaikan dengan tema. Mantap, mantap. Kemarin kemana kok absen itu? Kemarin saya Nggak sedang izin, nggak menikmati apa gitu? kehidupan. Oh gitu. Iya, mengalami proses Bhinneka Tunggal Ika. Pencarian ya. Mencari kesatuan. Pandangan hidup. Nah, ini kan kita tema tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Atau ini bisa kita katakan falsafah negara kita Indonesia kan Betul. begitu. Kalau kita melihat bangsa kita itu kan sangat beragam. Banyak suku kan, banyak bahasa, bahkan setiap daerah itu punya tipikal masing-masing kan begitu. Nah, kenapa kok ini Bhinneka Tunggal Ika dijadikan falsafah negara kita? Apakah karena tadi ada beragam perbedaan sehingga harus disatukan di sebuah negara yang namanya Indonesia? Atau memang ini kan kalau menurut saya kan ini dulu itu kan falsafahnya kerajaan Majapahit kalau salah itu. Nah, ini apakah ada korelasi dengan negara kita ini? Lah monggo Ustadz bisa menyampaikan. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mas Anis dan Mas Dadang yang luar biasa ini, mudah-mudahan segera temu jodohnya kan gitu ya. Amin ya Allah. Ngopi terus kan ya harus ada temennya yang buatkan kopi, nemeni ngopi itu kan harus ada gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi pada malam hari ini saya bisa menyertai adik-adik dalam agenda ngopi ini, ngaji online perkara Islami. Ini luar biasa dan sangat menginspirasi bagi anak-anak muda yang lain yang di luaran sana. Bahwa berbhinneka tunggal ika ini merupakan hal yang menjadi warna hidup dan kehidupan kita di dunia, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di dunia. Karena hakikatnya kita berada di dunia ini kan hasil dari sebuah perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian disitulah dipertemukan sehingga lahirlah kita ini. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, di situ di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia kita punya ideologi Pancasila, terus kemudian kita punya dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ada Undang-Undang Dasar 1945, atau kalau yang disimpulkan sebagaimana biasanya Mas Anis itu adalah PBNU ya. Nah, karena ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI, terus ada Undang-Undang Dasar 1945. Artinya ini adalah hal yang sudah seyogyanya, semestinya kita ini berbangsa dan bernegara itu tidak sembrono, tidak asal-asalan, tapi kita berbhinneka bangsa dan bernegara di
ranah ini kan kita harus punya aturan. Karena pada posisinya kita ini di dunia ini kan manusia punya 3 posisi penting. Pertama sebagai hamba Allah, kedua sebagai umat Rasulullah, dan yang ketiga kita sebagai warga negara. Nah, 3 posisi ini punya komitmen masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, punya konsekuensi masing-masing. Kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan sebangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Ini sebagai konsekuensi kita harus menyembah kepada Allah SWT, mengabdi kepada Allah dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui baginda Nabi. Nah, yang kedua, kita sebagai umat Rasul, Nabi itu kan innama buistu liutamima makarimal akhlak, bahwa aku tidaklah diutus di muka bumi ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita harus mentauladani apa yang pernah dilakukan, diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita, sehingga akhlakul karimah tidak hanya sekedar revolusi mental, tapi bagaimana akhlak ini harus mendasari dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda, suku beda, ras beda, latar belakang macam-macam, tapi punya satu tujuan, apa? Untuk keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tema malam hari ini sangatlah penting bagi kita anak-anak muda, apalagi Mas Dadang yang luar biasa. Saya ini masih muda, beliau mungkin usianya masih 15 tahun ya. Baru iya. kemarin 17. Nah, Saya penting, Mas, Mas 17 ini. Mas Anies ini paling ya baru 17 plus dikit lah. Nah, Plusnya itu lah, plusnya. Ya, plusnya ini. Maka asik lah kalau kita ini bisa memahami perbedaan, bisa memahami keanekaragaman. Nah ini, seperti itu Mas Anies. Iya, Ustadz, menarik sekali ini tentang belajar kebinekaan. Mas Dadang ini sebelum dialog sama Ustadz, pengen tanya itu, kalau Mas Dadang itu Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya itu? Bhinneka Tunggal Ika itu ya jadi diri sendiri, Mas Anies. Gimana itu? Karena berbeda-beda tapi tetap jadi satu tujuan. Artinya kan jadi diri sendiri, berbeda-beda, meskipun saya berbeda, ini berbeda, tapi kita punya satu tujuan yang sama. Kalau konteksnya agama tadi kan beribadah kepada Allah. Tauhid itu ya? Nah betul, kalau konteksnya ke sana. Tapi ya bisa kita konteksnya kemana-mana, seru. Dan kayaknya Ustadz punya jawaban yang lebih mantap, Mas Anies. Ya ini kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua kan begitu. Nah berarti kan kita nggak boleh berseragam atau gimana ini? Ya boleh sama atau gimana ini? Artinya kita ini tidak memaksakan diri harus sama, dan tidak memaksakan diri orang harus sama dengan kita. Jadi tidak memaksakan diri saya ini harus sama dengan Mas Anies. Saya juga tidak memaksakan Mas Dadang juga sama dengan Mas Anies atau dengan saya. Tapi justru kita menghormati perbedaan apa selera. Oh, Mas Anies sukanya kopi, Mas Anies sukanya ngerokok, saya nggak ngerokok misalnya. Saya nggak memaksa Mas Anies tidak merokok, dan Mas Anies tidak bisa memaksa saya untuk merokok. Akan tapi ini adalah suatu kemerdekaan. Maka berbhinneka tunggal ika itulah kemerdekaan yang sejati sebenarnya. Karena kita memahami keragaman, memahami perbedaan, memahami latar belakang yang dari entitas yang berbeda-beda, tapi punya tujuan satu, yaitu sama. Bagaimana kalau kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, ya keutuhan NKRI. Kalau kita sebagai hamba Allah, ya ridhonya Allah. Itu semua puncak, semua tujuan adalah ridhonya Allah. Apalah arti sholat kita, apalah arti zakat kita, haji kita, bahkan aktivitas syahadat kita ketika Allah tidak ridho, apa artinya? Nah, semua baik itu dalam amaliyah-amaliyah kan ada perbedaan pandangan, perbedaan fikrah, perbedaan literasi itu kan, tapi tujuannya sama, bahwa kita kalau sebagai bangsa Indonesia ya menjaga keutuhan NKRI, apa yang bisa kita lakukan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya itu kan menghormati perbedaan itu nanti. Betul, ya kita saling menghormati. Terus begini, ketika kita artinya berbeda boleh kan? Ya. Itu apakah harus berbeda itu bebas, tidak ada batasannya atau gimana itu? Ya, yang namanya perbedaan-perbedaan itu kan ada batasannya. Perbedaan batasannya itu kan karena kita negara hukum.
kita negara yang menjunjung tinggi nilai agama, norma. Tentunya perbedaan-perbedaan ini dalam koridor kearifan lokal yang bisa diterima. Jadi perbedaan yang tidak bisa diterima oleh kearifan lokal, oleh budaya lokal atau budaya kita yang menjadi kebiasaan, yaitu tidak bisa diterima. Tapi ketika perbedaan-perbedaan ini masih sebatas kita punya alat ukurnya norma, alat ukurnya etika, alat ukurnya agama, nah itu kok masih bisa masuk di dalam koridor itu, ya bisa diterima. Tapi ketika perbedaan ini, misalnya kita mengambil hal-hal yang contoh-contoh yang perilaku-perilaku luar yang kita bawa ke sini punya nilai beda, tapi kok itu tidak sesuai dengan norma etika, wah itu ada unsur pelecehan, ada unsur penistaan, ya itu nggak boleh. Kan begitu. Jadi ada batasannya tetap. Dan pemahaman ini tuh sebetulnya menarik, Mas Anies. Nah, yang jadi PR selanjutnya adalah kita harus bisa membumikan pemahaman ini, karena masyarakat masih sederhana, misal soal kerudung berjilbab dan semacamnya. Masih sering menemukan kalau ada temannya yang belum berkerudung harus diingatkan. Diingatkan itu bukan kayak Mas Anies pakai kerudung ya gitu. Tapi terus yang hasil malah menjadi mengganggu seorang tersebut dan hasil. Nah, beberapa hari yang lalu memang aku ketemu sempat ngobrol Mas Anies. Jadi ada berkerudung ataupun berhijab dan semacamnya adalah sebuah pilihan dari hati, nggak bisa dipaksa dan semacamnya. Artinya mungkin itu bisa jadi poin dari Kebinekaan Tunggal Ika juga tuh. Sebuah hal yang proses beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan keberagaman. Dan aku pikir apa yang disampaikan sama Ustaz tadi perlu disebarluaskan ke pemahaman itu, disederhanakan, dibumikan sampai masyarakat. Iya ya, nggak perlu maksain harus selalu batik, harus pakai sarung, celana. Ini kan kita beda. Warnanya juga beda ini. Dan itu kelihatan malah berwarna kan itu. Hanya yang lebih spesial diferensiasi ini. Batiknya yang luar ini biasa. Gara-gara tema hari ini kan tentang kebinekaan. Jangan-jangan endorse nih. Dari mana nih? Aduh. Nanti banyak yang beli nih. Ustaz, menarik sekali kalau kita ngomongin Indonesia, nggak ada selesai kali. Tapi gini ya, ketika kita ngomongin perbedaan, berarti kan tadi ada koridor yang harus kita taati. Norma, nilai, kemudian kalau di negara itu ada undang-undang yang membatasi kita untuk berkreasi. Tapi begini, Tat, kan Indonesia kan ini negara yang bukan berdasarkan agama murni kan begitu. Nah, tetapi tadi dengan menyampaikan bahwa agama juga ada tujuannya atau ada batasan begitu. Bagaimana ini bisa sinkron antara berbineka secara agama dengan bernegara ini? Karena begini, Tat, kalau ngomong Indonesia itu kan banyak sekali budaya, suku, dan itu pun juga punya karakter masing-masing. Apakah juga ini juga menilai agama atau tidak ini? Jadi begini, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kalau dibahasakan bahasa agama ya, kalau kita mayoritas Islam itu kan Darul Ahdi. Darul Ahdi itu adalah rumah orang yang punya komitmen, rumah orang yang punya perjanjian. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun atas dasar komitmen yang tinggi, didasarkan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang memang itu orang-orang terdahulu memiliki kemampuan yang luar biasa. Barangkali kita kadang nggak nyandak pikirannya ketika bagaimana menorehkan butir-butir di dalam Pancasila, sila-sila di dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, sampai pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu para tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, dan itu kan tidak hanya dari Islam, itu juga dari agama lain juga menorehkan terhadap kalimat-kalimat itu dan menyepakati adanya kalimat itu. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan memang tidak didasarkan pada agama tertentu, tetapi tidak meninggalkan agama yang ada yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat Pancasila ini, itu adalah kalau kita perhatikan betul, itu adalah saripati daripada nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Bagi kita umat Islam, mulai dari sila pertama adalah ketuhanan, kita bertuhan, bahwa kita harus bertauhid. Yang kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita sampai
dikatakan oleh Allah SWT, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Itu ada nilai kemanusiaan di situ. Jadi orang yang mendustakan agama di situ adalah orang yang menghardi anak yatim, tidak memperhatikan fakir miskin, dan lain sebagainya. Di situ. Terus kemudian bagaimana persatuan Indonesia, kita sudah diajarkan bagaimana berjamaah. Kalau apalagi sholat, kalau dalam konteks sholat ya, sholat sendirian dibandingkan dengan sholat berjamaah itu pahala nilainya itu kan lebih dibandingkan sampai 27 derajat, perbedaannya kan luar biasa. Belum lagi terkait dengan permusyawaratan, belum lagi terkait dengan keadilan, itu semuanya saripati daripada nilai-nilai agama. Sehingga kalau ada orang mengatakan negara ini akan memisahkan antara negara dengan agama, nggak bisa. Negara kita ini berdiri atas dasar kekuatan agama, tapi bukan hanya satu agama, tapi berbagai lintas agama. Artinya mengakomodir semua agama yang ada di situ ya. Iya, jadi yang menjadikan dasar negara kita ini semua mengakomodir dari kekuatan agama yang ada. Ketika satu agama ini menggerakkan si pemerintah alhasil pemerintah mengambil sebuah sikap keputusan, apakah seharusnya atau sebaiknya agama itu tidak sampai ke situ atau gimana? Karena gini, mungkin aja ketika agama itu di sebuah negara mayoritas alhasil jadi dominan gitu. Jadi dominan, jadi kayak pengambilan keputusan pun seolah-olah meskipun negara tersebut enggak berbendera agama, tapi menjadi seolah bias ke agama. Nah, sebetulnya gimana tuh? Ya, saya kira gini, dimaklumilah ketika di situ adalah mayoritas, kemudian mayoritas mewarnai, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi ketika di Indonesia ini mayoritas Islam, sehingga warna kenegaraan kita, bahkan nama-nama simbol, nama-nama lembaga, itu hampir banyak di kalimat-kalimat yang bernuansakan Islami. Misalnya majelis permusyawaratan rakyat, ada majelisnya, ada permusyawaratannya. Itu kan bahasa, ada Mahkamah Agung, ada apa lagi? Itu kan hampir semua tatanan kenegaraan kita itu kan ada diserap dari agama itu. Ya, disadur dari bahasa-bahasa agama itu. Nah, itu memang karena ini mayoritas di negara kita itu Islam, dan untuk menjadikan sebuah kekuatan politik dan kekuatan sosial kemasyarakatan, ketika ini mayoritas itu diangkat, ini kan akan menjadi sesuatu hal yang mendukung di dalam situasi kondusif, ya kan gitu ya. Jadi kekuatan sebagai karakter bangsa ya, itu ya. Tapi tanpa, walaupun itu mayoritas itu mewarnai, tapi tanpa meninggalkan dengan kekuatan-kekuatan minoritas yang ada. Justru mayoritas ini memberikan pelindungan kepada yang minoritas. Ayomi gitu bukan memarginalkan, bukan menyisihkan, bukan mengasingkan, tapi justru menempatkan minoritas itu harus kita sesama makhluk sosial lah ya, mempunyai gitu. ruang Kita dan sengkuyung bareng, kita dorong bareng, kita panggungkan bersama. Jadi tidak diasingkan atau dimarginalkan. Artinya selama si keberagaman dari masing-masing ini bisa terkelola dengan baik, tidak ada saling memaksa. Kayak misalnya aku harus tanpa peci memaksa ke Mas Anies gak bisa. Mungkin ya akhirnya kita bisa ini nih, mewujudkan bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Yang penting kan nggak keluar batas tadi. Betul, nggak memaksakan, itu ya poin-poin. Dalam keluarga saja ya seringkali banyak perbedaan-perbedaan. Apalagi sebelum menyatu di dalam satu keluarga sebagai seorang suami istri, itu kan ada perbedaan-perbedaan kebiasaan, tradisi. Apalagi misalnya Mas Dadang dari Jawa Barat, kemudian dapat orang Semarang nanti misalnya, mudah-mudahan dapat Semarang ya. Kan ada karakter yang berbeda, ada budaya yang berbeda. Tapi budaya berbeda, latar belakang berbeda, ketika sudah menyatu, bagaimana bisa berjalan bersama dengan tujuan bersama apa? Mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Loh, saya saja ketika itu, istri saya awal-awal tidak berjilbab. Tapi saya tidak pernah memaksakan. Tapi giliran saya ada dalam komunitas majelis taklim, kemudian komunitas organisasi kemasyarakatan yang saya tekuni adalah ormas Islam. Kumpulan-kumpulan saya dengan
para ustadz-ustadz, kiai-kiai dan kemudian orang-orang, akhirnya otomatis dengan kesadaran diri istisya itu pakai, dan sampai sekarang pun bahkan di rumah juga pakai jilbab. Itu tidak pernah saya paksa, ayo pakai, enggak. Dulu ketika sudah menjadi istri saya, mulai dari awal setelah nikah itu sudah mulai mulai menyesuaikan diri tanpa harus saya minta, dan saya nggak pernah minta yuk jilbaban, nggak pernah. Jadi proses mencintai itu muncul dengan otomatisnya, nggak perlu dipaksa. Mas Anies cepat nikah, nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi nanti ada proses tersendiri. Ada proses taruh. Maka kan ada. Kalau dipaksa itu malah jadi nggak jadi dipaksa nanti malah sendat nanti. Malah jadi semalam doang. Gimana sih, Dang? Ini kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika, tapi karena berhubung ini luas cakupannya, sampai saya tuh bingung mau ke arah kemana ini. Iya, sebetulnya kalau aku ngelihat proses Bhinneka ya, karena kita bisa lari kalau ke agama, tentu kita banyak ada madhab-madhab yang saling ini. Di Indonesia kan memang dominan satu ke Syafi'i, tapi praktisnya juga banyak. Terus juga kalau kita konteksnya ke antar suku dan keberagaman, Indonesia saya kira jadi sebuah role model buat negara-negara di luar negeri, karena Afghanistan salah satunya yang mahasiswanya di sini kan mereka juga berasumsi Indonesia tuh manis wujudnya, karena mereka bisa mewujudkan Islam yang bla bla semacamnya. Yang malah mereka miris bisa dibilang sama ketika ada orang Indonesia yang memperjuangkan untuk khilafah gitu ingin menjadi negara itu semacamnya. Artinya tuh gimana nih kalau Ustaz ngelihatnya, kita tuh satu sisi bilang Indonesia berhasil mentunggal ikakan sebuah kebinekaan, tapi satu sisi ada juga golongan yang ayo diserempakan ke sana. Nah sebetulnya ada mispersepsi atau gimana tuh kalau ngelihat dari sudut pandang itu? Saya kira gini, tadi sebagaimana Mas Anies juga mengungkap bahwa kita itu arahnya mau kemana. Jadi yang namanya kita berbangsa dan bernegara, itu memang kiblat kita ini adalah kiblat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang berdasarkan Pancasila itu kan sudah merupakan ikhtiar yang tidak hanya sekedar ikhtiar, itu sebuah istihad. Istihad yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa negara-negara lain itu dengan adanya membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik merusak tatanan kenegaraan. Terus kemudian kita sendiri di Indonesia itu juga ada yang mengusulkan semacam itu kan sangat ironis sekali. Negara yang sudah dibangun bertahun-tahun, khususnya yang saat ini kan sudah 77 tahun merdeka. Artinya kan kita sudah, artinya kalau misalkan nih saya orang Islam, ibadah sudah enak kan begitu. Nah kenapa kok harus ada role model lain padahal sudah nyaman di role model yang sudah kita lakukan itu? Iya, nah makanya karena negara kita ini kan sudah nyaman, sudah merupakan negara yang sudah toto tentrem kertora harjo gemah ripah loh Cinawi, ini nggak mudeng ini orang Sumedang ini orang Cinawi aja deh, loh Cinawi kan gitu ya. Nah oleh karenanya kita jangan sekali-kali tergiur, apalagi kita mengusulkan negara kita ini diubah dengan sistem yang lain yang belum ada bukti. Kalau negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan dengan demokrasi yang ada, ini kan sudah terbukti bisa kokoh, kekeh dan bisa menyertai di dalam proses pembangunan yang ada. Tapi dengan uji coba dengan sistem yang baru, ini malah nanti tatanan kenegaraan kita ini malah carut marut, malah kita nggak bisa berbuat apa-apa, malah justru kita akan mulai dari nol lagi. Dan 77 tahun itu bukan usia yang cetek ya. 77 tahun itu dengan sejarah kita yang sangat panjang. Betul. Itu seharusnya 77 tahun itu sudah sangat punya kematangan. Dan sekarang Indonesia tuh diliriknya sebagai negara yang akan maju nih, akan benar-benar akan jadi kiblat gitu ya. Betul. Mas Sedang, ini tadi beliau ngomong tatanan, saya tuh keinget itu di tempatmu itu ada apa tuh? Kerajaan apa itu? Kerajaan Sunda Empire. Sunda Empire. Tapi sebelum dibahas nanti kita akan iklan. Tatanan negara baru. Monggo kopinya diicip, ini snacknya juga boleh diicip. Proses pendidikan putra-putri kesayangan.
Pemirsa Masjid TV, pendengar Radio Dai dan para penonton dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz A.M. Jumai dan Mas Dadang. Mantap Mas Anis. Nah, Ustadz, menarik kita bahas tentang kebinekaan, tapi begini, apakah jangan-jangan ini negara kita memakai falsafah itu selain tadi, maksudnya untuk bagaimana menyatukan yang berbeda kan begitu? Ya. Itu juga jenengan sudah menyinggung bahwa di Islam juga ada aturan itu. Kemudian di Nabi Muhammad juga sebagai rahmatan lil alamin kan Ya, begitu. betul. Bukan rahmatan lil muslimin atau lil Musyrikin. mukminin kan begitu. Berarti kan seluruh alam semua kan gitu kan. Iya. Itu menyangkut semuanya kan begitu. Terus negara kita itu kan dulu sebelum jadi negara kan ada bermacam-macam kerajaan. Ya. Nah itu juga kemudian ada lagi juga kerajaan yang sudah bisa menguasai dari berbagai daerah kan gitu. Nah apakah role model itu juga dipakai sekarang atau menjadi sebuah kayak motivasi untuk negara yang sekarang namanya Indonesia itu atau bagaimana itu? Ya, itulah keikhlasan dan ketulusan orang-orang dulu ya. Dari sebuah kerajaan-kerajaan kemudian menyatu menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia, ini kan luar biasa. Itu kalau orang tidak ada ruhul ikhlas, ruhul jihad, ini negara kesatuan Republik Indonesia itu susah untuk menyatu. Maka di sini karena ada keikhlasan, ada nilai perjuangan yang kuat, sehingga disitulah negara kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk dan kokoh hingga 77 tahun. Konon juga itu beberapa kerajaan yang masih aktif waktu itu juga melebur jadi satu itu Dan kan? itu kalau misalnya ya mereka pada egois dengan mempertahankan ciri khas negara kerajaan masing-masing, lo berat sekali. Maka walaupun saat ini masih ada misalnya kayak Yogyakarta, kayak Solo, itu kan bukan berarti dia memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dia masih akan tetapi identiti dan kebudayaan dan tatanan mungkin ada kekhususan ya. Nah itu kan yang untuk melestarikan budaya gitu ya, ya. untuk melestarikan budaya. Saya aja dapat penganugerahan dari Keraton Surakarta sebagai Kanjeng Raden Tumenggung gitu. Nah, senior saya juga dapat Kanjeng Raden Aryo Tumenggung. Artinya maka di dalam konsep tadi yang saya sampaikan, pertama adalah Darul Ahdi, yang kedua adalah Wasyahadah. Jadi kita ini di negara kesatuan yang pertama Darul Ahdi tadi, rumah orang yang punya komitmen, rumah orang yang punya perjanjian. Yang kedua adalah wasyahadah. Syahadah itu artinya kita pengen anak cucu kita itu tetap menyaksikan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak mau negara ini hanya seusia kita, seusia anak kita tok. Tapi cucu, buyut dan sebagainya tidak akan menikmati dan tidak akan menyaksikan keutuhan negara. Nah, kita nggak mau. Maka disinilah komitmen Darul Ahdi Wasyahadah. Ini yang harus kita pegang teguh. Sehingga perbedaan-perbedaan dari berbagai tadi, ada kerajaan, ada kasultanan dan sebagainya, kemudian melebur dari satu, bahkan pada memberikan kontribusi urunan nopo kan gitu. Nah, ini yang bisa diberikan. Maka di 77 tahun kita merdeka, kalau istilah Jawa ya, pitu itu kan kapitulungan gitu. Ini kapitulungan, banyak pertolongan-pertolongan dari Allah. Maka kan ada kalimat yang indah di dalam Quran itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ada nasrullah, pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah. Jadi orang tidak hanya menang, belum tentu orang menang saja, tapi belum tentu mendapatkan pertolongan. Menang oke, jadi kepala desa, jadi DPR, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi apa. Tapi tidak ditolong oleh Allah di tengah periode ketangkap KPK OTT. Nah, maka kita pengen ya menang, tapi yang ditolong oleh Allah SWT. Sama Sultanan Nasira. Nah, Sultan adalah pemimpin, Nasira yaitu yang mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Nah, sama di dalam tatanan kenegaraan kita ini, kita tidak hanya pengen hanya sekedar merdeka, tapi kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan yang ditolong oleh Allah SWT. Atau dalam kata lain mendapatkan ridho Allah gitu ya. Ya, mendapatkan ridho Allah.
Sehingga ya keanekaragaman, perbedaan itu hal yang ya sudah sewajarnya kita harus hadapi bersama. Oke, tapi gini ya Tad ya, atau mungkin Mas Dinan juga merasakan. Iya. Ketika kita bicara tentang sejarah orang-orang pendahulu itu, Iya. tadi ada ikhlas, kemudian bareng-bareng sungkuyung untuk Iya. membangun negara bersama, bahkan sampai rela harta benda itu bisa dikorbankan. Nah hari ini tuh anak-anak muda itu gimana Sulit, itu? Mas Anies. Sulit. Sekarang lagi naik aja berita pemberitaan nasional kan, pemerintah sedang mengalami ibaratnya yang berwenang-berwenang nih sedang krisis kepercayaan dari masyarakat ke para pemerintah kan sekarang terjadi. Alhasil sangat ya anak muda nih, maksudnya aku mewakili sudut pandangnya kayaknya cukup rada sulit untuk totalitas percaya kepada para ini karena terjadi korupsi bansos dulu. Sekarang lagi viral banget tuh tentang tragedi itu dan semacamnya. Artinya ada krisis kepercayaan gitu kan ya. Apakah kebinekaan juga ngaruh ke proses Tapi gini Mas kepercayaan? Dinan, kalau menurut saya tadi ya, ini mungkin karena kurang taunya anak-anak sekarang itu tentang sejarah masa lalu. Sehingga sekarang mereka tuh mencari diri sendiri, kemudian menjadi idealis. Karena saking idealisnya jadi egoisan begitu, tidak bisa menghormati perbedaan di luar. Atau bagaimana Ustaz? Jadi gini, kita memang perlu pembekalan yang cukup bagi anak-anak muda, terutama para calon-calon pemimpin. Saya teringat Buya Shafi'i Ma'arif itu pernah berbicara, kita itu punya presiden, kita itu punya gubernur, wali kota, bupati, se-Indonesia itu banyak. Tapi kita miskin pemimpin. Miskin pemimpin. Miskin pemimpin. Ya. Belum tentu seorang gubernur yang se-Indonesia itu ada 30 berapa? 33. Terus bupati, wali kota itu berapa se-Indonesia? Bahkan sampai camat, sampai lurah, kepala desa itu sudah berapa ribu se-Indonesia. Tetapi kita miskin pemimpin. Karena pemimpin dengan kepala daerah itu jelas berbeda. Tapi bagaimana berfungsi seorang kepala daerah sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai presiden, juga berfungsi sebagai pemimpin. Tadi yang disampaikan oleh Mas Dadang tadi, kita miskin figur pemimpin. Kita miskin figur yang bisa diteladani sebagai pemimpin. Saat ini ceramah terkait dengan integritas, kejujuran, saya NKRI, saya Pancasila. Besok ditangkap KPK gara-gara apa? Korupsi bansos yang mestinya itu untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang terlantar, orang yang terdolimi malah di ini kan. Ada orang yang berbicara sebagai duta narkoba, bicara terkait pagi-pagi ditangkap dia lagi pesta narkoba. Nah, maka kita ini memang benar Mas Dadang. Kita itu miskin figur pemimpin yang bisa kita jadikan teladan. Maka kita harus lahirkan, ciptakan pemimpin-pemimpin di negeri ini yang berkarakter, yang berintegritas, yang berakhlakul karimah. Saya kira itu. Sekalipun itu adalah sebuah nilai keberbedaan, bukan berarti itu hal yang baik juga ya. Artinya kita tetap punya nilai-nilai norma dan segala nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki menjadi frame atas keberbedaan itu yang perlu Tapi kita kalau saya gini Mas rapikan. Dadang, kan ini anak muda dengan orang tua kan. Anak muda kan harusnya kan bagaimana mencontoh orang tua kan begitu. Nah, ketika orang tua yang muncul di permukaan itu orang-orang yang tidak baik, itu kan jadi masalah juga kan. Harusnya kan juga seimbang. Ada kok orang tua yang baik, yang soleh, yang bisa dicontohkan begitu. Betul. Jadi memang pemimpin saat ini itu kan hasil dari barangkali 10-20 tahun yang lalu. Nah, maka pemimpin yang akan datang itu adalah pemuda yang saat ini masih usia produktif, usia kuliah, usia produktif kan gitu ya. Maka perlu pembekalan itu perlu. Maka ada konsep kalau kita di dalam ini ya. Bagaimana anak-anak muda itu kita cerahkan, kita cerdaskan, kita gembirakan. Dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan menjadi pemimpin masa depan itu, pemimpin yang bisa diandalkan. Jadi tidak pemimpin yang hanya pragmatis, tapi bagaimana punya idealis. Tidak hanya formalitas saja ya. Nah, sehingga pembekalan itu penting. Dan magang, utamanya adalah magang.
Kenapa tuh magang? Magang itu, jadi magang kepemimpinan itu penting. Jadi tidak hanya teoretik. Magang kepemimpinan itu ya kita ada Risma MAJT. Itu adalah kan latihan kepemimpinan. Bagaimana di situ dididik menjadi bertanggung jawab terhadap di organisasi, ada latihan kepemimpinan. Betul. Nah, terus bagaimana kemudian ada ormas-ormas lain, itu kita aktif di dalam kegiatan ormas, bertanggung jawab di dalam kegiatan. Itu kan magang-magang di dalam kepemimpinan. Jadi pemimpin yang saat ini kan banyak pemimpin karbitan, tidak pernah dididik di dalam kegiatan kepemimpinan, di OSIS sekolahan ketika SMA ya tidak pernah menjadi pengurus OSIS, kemudian di mahasiswa BEM kegiatan mahasiswa juga nggak pernah. Tahu-tahu jadi bupati. Tahu-tahu jadi bupati, tahu-tahu jadi DPR. Karena apa? Dia punya uang. Dia punya uang, lulusnya tepat waktu. Nah, begitu. Udah kayak gitu. Maka magang-magang kepemimpinan bagi anak-anak muda, Itu adik-adik penting, sekalian, itu penting. Maka jadi remaja masjid, jadi Penggerak pimpinan sosial, penggerak ormas, ada di NU dengan Banomnya, Muhammadiyah dengan Ortomnya, ada ormas-ormas Islam, ada FKPPI, Pemuda Pancasila, Liduasi, semuanya itu adalah laboratorium pemimpin masa depan. Maka disinilah harus dimaksimalkan. Maka sesuai dengan undang-undang ormas ya, yang dimana memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa berkiprah, karena tidak semuanya itu kan diurus oleh negara. Maka dengan berbineka tunggal ika, perbedaan dari latar belakang, tapi ada potensi-potensi, inilah yang perlu kita jadikan satu tujuan, apa? Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun caranya berbeda tapi tujuannya sama. Betul. Ya contoh kita lah masing-masing, kita kan diperintahkan untuk beribadah, tapi caranya berbeda-beda. Iyalah. Ya begitu, nggak perlu memaksakan begitu. Mas Dadang, ini sudah waktunya kita baca pertanyaan. Oh, pertanyaan. Oke, kita punya pertanyaan pertama nih ya. Pertanyaan pertama dari siapa ini? Dari Wahyu. Betul ya, dari Wahyu ya? Oke, kita punya dari Wahyu, Mas Anis sama Mas Ustadz. Aku selalu manggilnya Mas Ustadz. Masih muda beliau kok. Iya, dari Wahyu Genuk. Kenapa ya Ustadz Islam sering dikaitkan dengan radikalisme? Apa karena mayoritas? Kalau udah dikaitin radikal, pasti terhubung kepada terorisme. Ya. Apa perlu diwaspadai nih dengan gerakan ini? Betul. Jadi memang begini, setiap diri kita ini adalah marketing. Kita sebagai umat Islam, berarti kita ini adalah marketing Islam. Kita sebagai pengurus Risma MAJT, berarti kita juga sebagai marketing MAJT. Artinya bawaan kita ini itu harus menunjukkan bahwa diri kita ini harus bisa menjaga nama baik masing-masing institusi yang kita bawa. Karena kita cermin itu. Karena kita cermin. Jadi karena betul tadi, memang di salah satunya ya itu betul bahwa kita memang mayoritas, sehingga adanya Islam yang sampai diimajkan sebagai radikal, yang diimajkan sebagai teroris, maka ini harus kita jawab bahwa Islam itu tidak radikal, Islam itu bukan bagian daripada teroris. Buktinya apa? Kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau di situ ada segelintir orang, lah itulah yang harus kita tangani, yang harus kita cerahkan, yang harus kita luruskan arah kiblat berbangsa dan bernegara. Bahwa kita ini dilahirkan di muka bumi ini kan rahmatan lil alamin. Kita dilahirkan di muka bumi ini kan untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Maka ada 4 konsep ya di dalam silaturahim kita ini. 1 adalah ta'aruf, saling kenal. Oh, saya kenal Mas Anis, saya kenal Mas Dadang. Tapi tidak berhenti hanya ta'aruf saja. Ternyata ada tahap kedua, tafahum. Apa tuh? Saling memahami. Saya harus memahami Mas Anis, saya harus memahami Mas Dadang, oh ternyata punya karakter seperti ini, punya keinginan seperti ini, punya selera yang berbeda dengan saya. Dan saya harus memahami. Setelah kita saling paham, berarti di situ baru muncul ta'awun. Apa tuh? Saling tolong menolong, saling bermitra. Terus saling melengkapi ya? Saling melengkapi. Sangat sulit sekali orang akan bermitra, bekerja sama di dalam sebuah investasi ketika dia tidak kenal, dia tidak paham. Oh, nggak paham latar belakangnya, kok dia rumahnya di mana, punya istri atau berapa, ujuk-ujuk utang. Kok ujuk-ujuk utang DKI, ya wes, ya
diniati aja sedekah kan gitu ya. Dan Nah, itu setelah ta'awun masih ada satu ada lagi nih, takaful. apa tuh? Takaful itu memberikan sesuatu kepada sesama tanpa mengharapkan balas jasa, tanpa mengharapkan balasan. Kalau ta'awun tadi kan masih ada saling menguntungkan. Tapi kalau sudah takaful itu sudah wes nyoh. Ada apa nyoh wes aku ora butuh balasan, wes pokoknya hanya Allah SWT, hanya Tuhan Yang Maha Esa. Maka disitulah penting tadi sebagai marketing tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, tunjukkan bahwa Islam itu menolak terhadap radikalisme, menolak terhadap kekerasan. Itu harus kita berani menunjukkan. Kalaupun ada segelintir orang yang seperti itu, kalau itu melanggar hukum ya kita serahkan kepada aparat penegak hukum, diproses. Dan ini harus menjadi komitmen kita sebagai bangsa dan negara. Karena saat ini memang ujian kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu arah berbangsa dan bernegara kita ini ya lagi diuji. Komitmen kita bernegara, komitmen kita berbangsa, komitmen kita berpancasila ini memang lagi diuji. Karena orang banyak yang hanya ingin cari panggung. Nah, pengen cari panggung banyak kan gitu. Maka kalau dulu baginda Rasul kan pernah nyatakan, kalau hanya pengen terkenal itu loh, kencingi itu sumur Zam-Zam kan gitu ya. Tapi kan apakah itu mengencingi Zam-Zam itu baik? Enggak, kalau hanya pengen terkenal, nyeleneh saja. Kan Nanti kan viral kan itu. Nah, viral. Padahal bagi kita tidak hanya viral, tapi bagaimana kita terkenal itu ya terkenal yang baik, bukan bisa terkenal bermanfaat buat yang lainnya kan iya. begitu. Maka disitulah brand integrity yang kita bangun. Ada lagi Mas? ada lagi ya pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua ada dari, mari kita lihat ya. Pertanyaan kedua ini dari Fatim Tlogosari, dan mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya karena kita waktu juga udah mepet Mas Anies ya. Dari Fatim Tlogosari, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa untayan kata Bhinneka Tunggal Ika diabadikan pada lambang negara Pancasila? Kenapa bukan pada ayat UUD 1945? Kenapa nggak di yang lainnya? Kenapa tuh? Ya, itu memang kita perlu mempelajari secara filosofis ya terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan panduan bagaimana kita ini bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada tadi dari uraian yang ada itu. Jadi supaya menjadikan kekeh, kan kalau kita lihat di dalam Garuda itu kan ya, kan di sebuah di sayap yang membentang itu, artinya seterbang apapun tinggi kita, itu kita harus menghargai sebuah perbedaan yang ada agar apa? Kita tidak terlupakan, tidak terninak bubukkan sehingga egoisme, nafsu dan angkara murka itu yang menjadikan warna dalam hidup kita. Tapi kita tetap di dalam bagian yang kuat di dalam menjunjung tinggi nilai kebinekaan itu. Atau mungkin dengan katakan Windat, kenapa tadi kok di falsafah bukan di undang-undang atau di mana itu? Itu untuk apa ya? Untuk memberikan penguatan pada kita bahwa ini loh negara kita itu banyak sekali dan itu berbeda. Betul. Kamu harus sadar itu dan kamu harus menghormatinya. Ya, kita dalam satu banggaan negara kan itu. Ya, dan nilai itu kita berhasil 77 tahun mempertahankan kebinekaan Indonesia. Memang banyak cobaan, ya. Ini pas banget juga ya bulan Agustus kita bulan kemerdekaan. Banyak banget cobaan dari mulai negara Islam Indonesia, dari mulai banyak hal semacamnya. Tapi Indonesia bisa bertahan dan akhirnya 77 dan seterusnya, bukan akhirnya bisa bertahan. Dan tentu balik lagi ke yang tadi tuh, kita itu marketing dari setiap apapun ya. Karena non muslim tidak membaca Quran. Kita baca Quran. Jadi kita harus bisa memvisualkan Quran ini ke dalam perilaku, penampilan dan banyak hal kayak gitu. Kalau yang marketing bernegara gimana? Ya, baju batik Mas Anies. Iya, marketing kita dalam negara ya kita tunjukkan bahwa diri kita ini bisa menjadikan ya tadi teladan tadi. Ketika kita dihadapan dengan warga-warga negara yang lain bahwa oh negara kita ini adalah negara bangsa yang ramah, bangsa yang sejuk, bangsa yang suka tolong menolong, gotong royong. Lah itu yang sampai gaung-gaungkan oleh Bung Karno itu kan bagaimana kita ini punya sifat gotong royong. Dalam bahasa agama adalah ta'awun.
Nah, ini yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi semakin tergradasi ini. Ya itulah memang perlu selalu ada Marketing tadi ya. marketing dari berbagai, termasuk negara. Bagaimana menjadi marketing Pancasila, bagaimana menjadi marketing Undang-Undang Dasar 1945, Jadi tidak bagaimana ada menjadi kampanye, marketing Bhinneka Tunggal Ika itu. Karena gini, Ustadz, sekarang itu sepertinya marketing itu hanya mungkin Penjualan di aja ya. seminar-seminar, di ruangan-ruangan tertutup aja, tapi itu kan selesai sudah hilang kan gitu. Makanya kalau kita orang ekonomi ya, saya kan dosen Fakultas Ekonomi. Jadi ada beda sekali antara marketing dengan penjualan. Kalau kita penjualan itu orientasinya hanya volume daripada produk yang kita jual. Tapi kalau marketing itu kan bagaimana nilai kepuasan, bagaimana nilai loyalitas, bagaimana nilai edukasi itu ada. Karena proses marketing itu kan ada mengedukasi masyarakat. Terus bagaimana membangun loyalitas, bagaimana membangun trust, kepercayaan. Maka semua tatanan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak lepas dari marketing. Bagaimana polisi itu mengedepankan marketingnya, karena untuk membangun trust polisi saat ini juga harus, karena orang saat ini melihat polisi lah kayak simbolnya, bajunya saja udah langsung image-nya, oh ini anak buah Sambo, anak buah Verdi Sambo kan gitu. Maka ini tantangan bagi Pak Kapolri, bahwa bagaimana membangun trust, kepercayaan terhadap Polri yang kemarin kena tsunami ini, walaupun kalau menurut rilis polisi Kapolri yang kemarin turun 27%, kemudian sekarang sudah naik lagi menjadi 87, pengen dinaikkan lagi, ya salah satunya adalah bagaimana marketing kepolisian itu mulai dari Babin Kamtibmas, Polsek, Polrestabes, sampai Kapolda, sampai di jajaran Mabes Polri harus menjadi marketer yang baik. Termasuk kita sebagai orang negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus menjadi marketer yang baik di hadapan dunia, bahwa Indonesia itu adalah cinta damai, bukan radikalis, bukan teroris, seperti itu. Tapi ketika kita ingin jadi marketer yang baik kan begitu, biar nanti bisa tercapai tujuan bernegara. Terkadang banyak sekali dari kita itu krisis identitas, tidak punya jati diri, kemudian ikut-ikutan ke negara lain, itu gimana? Nah itu memang filter itu penting. Filter itu penting. Jadi kita tidak ikut-ikutan, alumni luar negeri, misalnya alumni Amerika, ketika di Indonesia harus membawa apa yang selama ini dilakukan di Amerika. Alumni Timur Tengah, ketika di Indonesia harus memaksakan seperti orang Timur Tengah, nggak bisa. Jadi ketika dia datang dari dunia pendidikan dari luar negeri, ya bagaimana kita justru bisa mengkombinasikan tanpa mengalahkan identiti yang sebenarnya di Indonesia. Jadi kita menyekolahkan anak-anak ke luar negeri bukan berarti kita akan mengubah negara Kesatuan Republik Indonesia itu seperti luar negeri, bahkan sampai menghilangkan cita rasa dan identitas dalam negeri. Enggak, justru akan apa yang baik di sana bawalah ke sini. Apa yang kurang baik di Indonesia maka diperbaiki, itulah yang baik. Maka kalimat kunci yang sering kali saya sampaikan, setiap diri kita di dalam berbangsa dan bernegara itu punya kiprah dan punya kontribusi yang tidak harus sama tadi. Wa man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Siapa orang yang punya harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Kemudian ada wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwati. Siapa orang yang punya kekuatan, siapa orang yang punya tenaga gede, siapa yang punya power, kekuasaan, falyatasaddaq biquwati, maka bersedekahlah dengan kekuatan. Ketiga, wa man kana lahu ilm falyatasaddaq bi ilmi. Siapa orang yang punya ilmu, bersedekahlah, berkontribusilah dengan ilmunya. Maka di dalam kontribusi berbangsa dan negara tidak harus sama semuanya harus pakai harta, tidak semuanya harus pakai kekuasaan atau kekuatan, tidak semua harus pakai ilmu atau pengalaman, tapi sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda tadi. Itu artinya bersedekah untuk negara kita. Untuk negara kita. Bukan untuk kepentingan berbeda atau kelompok. Iya. Jadi memang harus ada
komitmen tadi. Hmm. Jadi kalau kan yang namanya kita itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Jadi kita itu kan bagaimana diri kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bagaimana diri kita itu terselamatkan, bagaimana keluarga kita terselamatkan, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita itu terselamatkan. Itu kita punya kepentingan itu. Jadi tidak hanya ego dirinya saja harus mulia, dirinya saja harus selamat, tapi harus selamat semuanya. Karena kalau kita amati kan terkadang kita semakin tinggi itu semakin Ya. banyak godaannya dan kita kadang nggak bisa menahan godaan itu. Wah, nah itulah. Itu yang harus ada pengendalian diri. Oke. Mas Dadang ada tambahan? Iya, sebelum kita aku tutup? lanjut aja Mas Adit, mungkin closing statement ya. Oke. Karena kita waktu juga udah. Saat ini waktu udah habis, Ya. mungkin ada closing statement untuk tema malam ini, monggo. Matur nuwun, kalau dari saya terkait dengan berbangsa dan bernegara, khususnya kita mengedepankan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda, tetap kita dalam satu tujuan, satu langkah, satu rumah yang sama. Maka mari kita semuanya kita merawat negara kesatuan Republik Indonesia, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita isi negara kesatuan Republik Indonesia dengan aktivitas-aktivitas produktif, dengan mempersiapkan kader-kader pemimpin yang akan datang. Inilah yang harus kita perbanyak sekali, kader-kader kita di berbagai lini. Dan inilah yang harus disiapkan. Dan kepada para pemimpin-pemimpin yang saat ini yang lagi memegang sebuah kekuasaan juga harus punya komitmen yang sama, harus mempersiapkan generasi-generasi untuk Penerusnya gitu sebagai penerusnya yang baik, yang punya komitmen tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sampun? Mantap Mas Dani. Nah, Mas Dadang ada Aku sudah tambahan? cukup jelas. Pokoknya Oke. jadi diri sendiri itu adalah Ustadz sebuah Matur nilai. Suwun Amin. sudah memberikan ilmu, wawasan tentang kebangsaan, tentang kebinekaan. Mas Dadang, besok jangan lupa temenin ngopi lagi. Amin, Insya Allah, amin. amin. Bismillah. Ya. Oke, pemirsa MCT TV, pendengar radio, para penonton dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.